Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena Novianti dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Luragung. Kali ini saya ditugaskan oleh pelajaran biologi membahas tentang ginjal sebagai organ ekskresi manusia dan proses ekskresi urin oleh ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama manusia. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan warna keunguan dan jumlahnya ada 2. Letaknya di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Bobot ginjal orang dewasa antara 120 hingga 150 gram. Berikut penjelasannya. Ketika dibelah, struktur ginjal ada 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks di bagian luar. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula di bagian tengah. Dan yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis atau piala ginjal di bagian paling dalam. Di dalam korteks terdapat penyaring darah atau nefron. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang bergulung atau biasa disebut dengan tubulus atau tabula. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus diselubungi kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus proksimal letaknya dekat dengan badan Malpighi dan tubulus distal letaknya jauh dari badan Malpighi. Kedua tubulus ini dihubungkan oleh lengkung Henle. Proses pembentukan urin. Ginjal berperan menyaring darah yang hasil akhirnya berupa urin. Urin dihasilkan melalui 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Dan yang ketiga, sekresi. Filtrasi terjadi di badan Malpighi, plasma darah, dan zat yang terlarut di dalamnya. Disaring oleh glomerulus di Malpighi dan setelah disaring di Malpighi, darah keluar melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan kemudian masuk ke ruang kapsula Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer mengandung air, protein, glukosa, asam amino, urea, ion anorganik. Glukosa, ion anorganik, dan asam amino masih diperlukan oleh tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalami tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus, kontropus proksimal, dan lengkung Henle. Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang diabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah glukosa, asam amino, garam atau natrium klorida. Zat ini semua masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Setelah tiba di lengkung Henle, volume filtrat telah berkurang. Hasil tahap reabsorpsi ini disebut urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus kontropus distal dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air diserap sehingga terbentuk urin. Selanjutnya tahap pengeluaran atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus kontropus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus colectivus. Dari tubulus colectivus, urin dibawa ke pelvis renalis lalu ke ureter menuju kantong kemih atau vesika urinaria. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.